Apa iya kita harus jatuh korban dulu baru demokrasi itu ditegakkan? Jangan dong. Jangan gitulah. Iya, satu nyawa bangsa Indonesia itu sangat berharga. Ya. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita akan kembali berbincang masalah politik hari ini yang berkaitan dengan pemilu tentunya, dan yang secara khusus adalah Pilpres. Ya, karena ini kan saat ini menjadi perhatian publik secara luas, hampir semua kalangan perhatikan hasil Pilpres ini. Ya. Kali ini saya juga ditemani lagi oleh Bang Burhan Saidi Caniago. Selamat datang, Bang Burhan. Selamat datang, ya Bang. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Tetap semangat. Ya, Bang Burhan ini adalah inisiator Petisi Brawijaya. Jadi beliau itu membuat gerakan namanya Barisan untuk mengungkapkan kebenaran ya. Mengungkap kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan proses demokrasi kita, yaitu kontestasi politik 2024, itu pemilu 2024. Kalau Bang Burhan gimana menanggapi kemarin itu hasil dari rekapitulasi KPU? Iya, jadi kalau buat kami, Bung Sigit ya, jadi kita itu tetap menolak karena memang sudah memprediksi. Oh iya ya. Sudah memprediksi bahwasannya kecurangan pemilu itu memang nyata. Jadi kecurangan pemilu itu ternyata diselesaikan dengan baik oleh KPU. Oh gitu ya. Ya. Makanya mereka sampai ngotot gitu ya. Betul. Aduh gitu ya. Sampai ngotot, kemudian menghilangkan sirekap dari permukaan. Jadi orang tidak bisa lagi ngecek, mengutak-atik atau mencari tahu di mana ada kesalahan-kesalahan input C1 oleh para petugas, kan begitu. Jadi bayangkan ya, belum pernah sejarahnya dalam hitung-hitungan itu hasil yang dimunculkan di awal itu tetap stagnan, nggak ada gerak-gerik. Artinya kan harusnya kan begini. Pasti adalah contoh ketika Anies merasa unggul misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Harusnya kan dia lebih naik dong. Fluktuasi gitu ya. Ada fluktuasi perbandingan suara dia dengan Prabowo kan, dengan Prabowo Gibran. Atau ketika bicara tentang Ganjar Mahfud bisa mengejar suaranya Prabowo di Jawa Tengah dan di Bali. Harusnya kan di situ ada kenaikan kan. Ini masa ia stagnan di posisi 24 sekian persen, kemudian di 58% dan 16%. Dan itu angka itu persis seperti apa yang disampaikan oleh konsultan politik mereka yang ngaku-ngaku sebagai surveyor, Muhammad Kodari itu ya. Nah, betul. Jadi Kodari itu sudah menyampaikan hasil padahal pencoblosan belum dimulai. Iya, Dia sampaikan di 5 Januari 2024. Jauh sekali ya. Iya. Jadi 5 Januari disampaikan dalam forum resmi mereka bahwasanya hasil Pilpres itu sudah ditentukan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu berdasarkan analisa hitung-hitungan beliau selaku konsultan, ya yang dia lakukan berdasarkan survei, ya mungkin kita masih bisa menerima kan begitu. Tetapi ketika dia sudah mematok, mengatakan suara Ganjar itu akan hilang dan percuma, yang pada akhirnya apa yang dia sampaikan di Januari 2024 itu ternyata sama persis dengan hasil yang ada di putusan KPU. Artinya begini, kalau saya bisa menarik kesimpulan tuh, Kodari mengatakan seperti itu karena sudah dia tahu persiapannya seperti apa gitu. Betul. Di belakang itu ya. Dia Betul. tahu dapurnya seperti apa, dari kesiapan ahli IT-nya, KPU-nya, sampai ke daerah-daerahnya gimana. Iya, itu Bang Sigit. Kenapa? Udah tahu desainnya gitu ya. Betul. Kenapa kita Petisi Brawijaya itu begitu melihat, kan Petisi Brawijaya itu disampaikan tanggal 18, kita rapat 19 itu kita deklarkan. Artinya 4 hari setelah pencoblosan itu kita benar-benar wah ini nggak beres. Nah, artinya ada grand design yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, ya, dengan semua alat negara, kemudian perangkat kekuasaan, juga dengan anggaran APBN itu untuk mengkondisikan memenangkan Prabowo Gibran satu putaran.
Dan ini sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Nah, kecurangan itu sudah sangat kasat mata dan kita tentu sebagai rakyat ya nggak boleh dong kita dibodoh-bodohin. Kita ini kan orang-orang yang berpendidikan. 497 triliun ya biaya bansos untuk itu. Betul, 496,8 triliun. Ya. Padahal kemarin Bu Risma itu Mensos waktu RDP dengan DPR mengatakan bahwa dia cuma dapat jatah 78 triliun. Nah, sisanya kemana itu? Nah, itu dia. Nah, itu kan satu temuan. Iya. Bagaimana ketika rapat dengan pendapat dengan Kemensos, Ibu Risma mengatakan bahwasanya dia hanya mengelola 87 triliun. Iya. Sedangkan anggaran berdasarkan Kementerian Keuangan yang keluar itu 496,8 triliun. Iya. Pertanyaannya 400 triliun siapa yang ngelola? Datanya dari mana? Ini kan temuan. Iya. Nah, ini yang memang kita harus dorong. Kenapa pentingnya hak angket? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang diputuskan oleh KPU tadi malam itu dengan menempatkan posisi Ganjar Mahfud di angka 16,4 sekian persen dengan jumlah pemilih 27 juta, itu sebenarnya angka yang memang mereka patok. Dan kalau kita selaraskan dengan partai pengusung, itu tidak berbanding, Bang. Bayangkan kalau kita gabungkan berapa suara PDIP, ditambah dengan suara PDIP sekitar 25 juta, ditambah dengan suaranya P3, ya 5 juta sekian. Kemudian ditambah lagi dengan suaranya Perindo, 1 juta lebih, ditambah lagi dengan suaranya Hanura. Nah, di total semuanya itu mencapai 34 juta. Masa iya suara Ganjar itu cuma 27 juta? Belum suara Belum suara relawan. Ya, tidak terafiliasi oleh partai ya. Betul, belum lagi suara relawan, belum lagi suara akademisi, belum lagi suara dari basisnya Prof. Mahfud. Prof. Mahfud itu adalah orang yang memiliki integritas dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun. Tapi basically beliau adalah orang NU. Lucunya itu di kampung halamannya Prof. Mahfud kalah loh. Nah, ini kan pengkondisian yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai rakyat, Bang Sigit, ya kita nggak bisa tinggal diam. Betul. Kita harus benar-benar memberikan satu teguran. Pemerintah lu udah curang. Ya kita undang-undang sudah mengatur menjalankan mekanisme pemilu dengan cara yang jujur, adil. Ya kan? Adil. Nah, ya kalau ini kan udah nggak jujur, udah nggak adil ini namanya. Betul. Kan begitu. Ya, ini kan ada langkah hukum yang akan dilakukan oleh paslon ya, kontestan pemilu 2024. Dalam 3 hari terakhir ini kan akan ada pendaftaran di MK. Ini apa yang mau dilakukan oleh Petisi Brawijaya ini? Pengawalannya dalam bentuk apa ya nanti ini? Ya, kita tadi habis bincang-bincang dengan beberapa teman-teman dan rencana besok kita tim pribadi. Besok itu kapan itu? Besok hari Jumat ya, Jumat tanggal 22. Ya. Kita akan berkumpul di Sekretariat Petisi Brawijaya. Kita akan mendiskusikan ada beberapa langkah yang akan coba kita lakukan. Yang pertama itu kita akan mengawal proses MK ini, Bang. Proses MK di mana rencananya antara tanggal 23 atau tanggal 24 kan dari tim TPN Ganjar Mahfud akan mendaftarkan gugatan ke MK. Kemudian ya kita akan mengawal proses itu sampai selesai. Nah, besok itu kita akan rapatkan apakah kita akan mengawal terus, ya syukur-syukur mungkin dari tim Petisi Brawijaya juga ikut terlibat di dalamnya. Karena kan kita punya tim lawyer. Iya, betul. Nah, jadi selama sampai nanti persidangan juga, sampai keputusan MK juga ya? Betul. Nah, itu kan proses MK itu mulai disidangkan kan ketika prosesnya ada 14 hari. Nah, kita itu akan terus aktif mengawal dari hari ke hari sampai tuntas, sampai diputuskan. Formatnya kayak apa nanti pengawalannya? Jadi, kita tadi sudah membahas, jadi kita kurang mungkin... lebih aja gitu ya? Jadi, kita akan mengirimkan pertama itu tim lawyer kita mudah-mudahan bisa paling tidak ada di dalam ikut proses daripada monitor daripada proses jalannya sidang, dan di luar kita akan mengawal dari sisi basis masyarakat ya, bersama masyarakat karena kita Petisi Brawijaya sudah berbaur dengan masyarakat. Kita akan mengawal dan mendorong kepada MK supaya mengadili proses perselisihan Pilpres itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan angka. Jadi yang dikatakan undang-undang, bila mana terjadi perselisihan Pilpres itu diajukan gugatannya ke MK. Perselisihannya
bukan selisih angka-angka, bukan. Jadi perselisihan itu adalah adanya ketidakpuasan dari salah satu calon dibuktikan dengan beberapa kejadian-kejadian di lapangan. Jadi bahwasanya kita berharap MK sekarang itu sama seperti MK-MK di luar negeri. Ya MK seperti di Thailand, mungkin Mahkamah Konstitusi yang ada di Amerika, bahkan mungkin di negara Afrika yang dimana ketika MK itu melihat adanya kecurangan dalam pemilu, tidak lagi dihitung hasilnya, ini kecurangan, langsung di-close pemilu ulang. Begitu Bang. Ya. Jadi harapannya MK nanti juga menangani gugatan yang sifatnya kualitatif ya. Betul. Ya, tidak hanya kuantitatif yang cuman selisih perbedaan rekapitulasi angka ya. Betul. Antar TPS gitu ya. Ya, jadi kalau cuma MK menghitung itu yang selama ini orang bahkan dari kubu 02 mengatakan MK itu adalah mahkamah kalkulator. Nah, kita tetap mengatakan MK itu adalah mahkamah konstitusi. Nah, mahkamah konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan Pilpres. Nah, perselisihan itu kita lihat grand design-nya bukan hanya pada saat proses akhirnya, tapi bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana proses pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan itu bagaimana pengkondisian kepala daerah, kemudian pengkondisian Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Pangdam, Dandim. Nah, kemudian sampai ada keterlibatan ASN, kemudian keterlibatan perangkat desa. Nah, ini kami dengar nih, dalam beberapa hari ini, seluruh organisasi perangkat desa diundang ke Jakarta oleh kubu 02. Nah, bisa jadi ya halam kan gitu, bisa jadi ini bagi-bagi kan begitu. Nah, karena kenapa 400 triliun loh, 400 triliun lebih loh anggaran APBN, uang rakyat. Uang rakyat itu uang rakyat benar-benar astagfirullahaladzim kita melihat buat pemenangan anaknya presiden. Sementara rakyat banjir nggak dapat bansos. Nah, itu coba kemarin menjelang pencoblosan presiden sampai nginep itu di Jawa Tengah ya. Nah, giliran banjir begini nongol juga kagak. Malah bansosnya dibagi di Pontianak sana yang nggak ada apa-apa. Artinya nih rakyat Jawa Tengah nih, saya ingatkan Anda itu harus sadar. Anda punya gubernur ya yang sudah cukup baik, bahkan menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Nah, kita ini, saya orang Sumatera Barat. Ya, kita ikut mendukung Ganjar Mahfud merupakan gubernur Jawa Tengah. Harusnya Anda orang Jawa Tengah dukung. Iya, mendukung dong. Nah, kita aja mendukung. Iya. Nah, pada akhirnya apa? Alam marah memberikan malapetaka. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya buat warga kita yang mengalami musibah cepat terselesaikan dan pemerintah hadir. Ya, yang penting itu saya gini ya. Ini loh kepedulian Pak Jokowi gitu ya. Iya. Pada saat sebelum pencoblosan itu sampai berkantor di Jawa Tengah 5 hari. Ngapain coba? Nah, iya ngapain kampanye. Nah, tapi sekarang, kita bilang kampanye kagak. Sekarang seminggu udah banjir, nongol pun enggak. Betul. Sama-sama seminggunya loh. Luar biasa nih, Jokowi luar biasa. Artinya kita memang harus memberikan pelajaran. Tapi yang saya bikin sedih itu gini ya. Jawa Tengah itu adalah misalnya pendukung pertama dari Presiden Jokowi ya. Betul. Jadi lumbung suara saat beliau tahun 2014 juga. Betul. Ya, tapi sekarang justru mereka kayak dikhianatin gitu. Setuju nggak ada gitu? Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Seharusnya Pak Jokowi itu hadir. Di saat misalnya Pilpres kemarin dia sampai nginep-nginep di sana membagikan bansos ke rakyat. Nah, petani juga terus didatengin oleh para menterinya. Ya, nah ketika hari ini ada musibah, ya seharusnya beliau itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu hadirlah, memberikan satu motivasi, semangat, paling tidak ada bantuan. Ini dengar kabar kita di sana banyak masyarakat itu yang belum mendapatkan bantuan ketika musibah ini, padahal sudah lebih daripada 3 hari. Udah 1 minggu. Nah, apalagi sudah 1 minggu, artinya kan udah proses 3 hari di mana ini layak. Ketika sudah sangat membahayakan, ini udah menjadi bencana nasional kan sebenarnya ya. Tapi saya sendiri kan nggak tahu standarisasi bencana nasional. Tapi rakyat itu butuh bantuan. Tapi kayaknya saya lihat Pak Jokowi itu takut ke sana deh. Iya, iya kita nggak ngerti. Kayaknya takut dia. Ketakutan kenapa itu Bang? Kenapa takut itu? Iya ya. Menurut Abang apa yang takutnya? Iya, belum dapat informasi tuh kalau mengenai takut. Ya, kalau dia nggak takut kan dia langsung datang dong. Itu kan wilayahnya dia ya. Basisnya dia dong gitu kan ya. Ya, yang menyumbang kemenangan banyak
beliau selama 2014, 2019, sekarang menyumbang kemenangan buat anaknya juga loh. Tapi kok nggak diapresiasi? Iya bisa jadi kemenangan itu diraih karena atas intimidasi dan janji-janji palsu, kan begitu. Ya. Karena terbuai oleh sogokan bansos. Terbuai oleh dengan janji manisnya Pak Jokowi sehingga akhirnya menang, bahkan menghilangkan jasa Pak Ganjar selama 10 tahun kan. Iya. Luar biasa, Jawa Tengah itu sama sekali tidak melihat satu prestasi yang sudah dibangun Pak Ganjar untuk Jawa Tengah. Dan ini kita ya sebagai masyarakat yang memang sebenarnya sangat mengharapkan masyarakat Jawa Tengah itu memberikan suara untuk Ganjar Mahfud, tapi hilang hanya gara-gara ya mungkin tekanan, mungkin intimidasi, juga dengan bansos, bahkan kita dengar kabar juga ada uang. Nah, cuman yang kita sangat sayangkan ketika proses pemilu ini sudah selesai dan ada musibah yang terjadi di daerah itu, tapi pemerintah pusat tidak hadir. Pak Jokowi tidak hadir memberikan satu semangat kepada para korban yang ada di sana. Sudah kan memberikan suara gitu ya. Nah, apa merasa ya lu kan sudah gua bayar suaranya kemarin, ya udah urusan nantilah. Ya kan cuma jual beli doang. Ya. Ya itu. Karena saya dengar kabarnya ini cukup mengganggu logistik karena itu mengganggu jalur Pantura ya, yang menghubungkan antara Jawa bagian barat dengan Jawa bagian timur. Ya. Logistik darat ya. Betul. Karena Nah, banjir itu udah sampai ke sana. jadi dan ini harus cepat ditangani karena Ya, proses ada itu mitigasi harus di situ. betul. harusnya. Karena jalur transportasi darat kan itu sangat nanti akan mempengaruhi pendistribusian barang antara Jawa Barat, Jakarta ke Jawa Timur Ya, juga. ini kembali ke MK tadi ya. Iya. Harapan Bung Burhan ya, dari petisi Brawijaya itu nanti MK itu bisa mengeluarkan keputusan seperti apa? Nah, ini kita melihat ini kita cukup menarik ketika melihat Paman Usman sudah tidak lagi menjabat dan diperkenankan Mungkin untuk ada paman yang lain. Nah, ya, wallahu alam, kecuali Pak Jokowi punya adik ipar lagi yang bisa dinikahkan kan gitu. Kita nggak tahu nih. Tapi mudah-mudahan aja kan nggak ada kan gitu. Iya. Nah, jangan sampai kayak kasus macam ijazah palsu kan begitu. Ini menyempet ke sana nih Bang Sigit. Jadi pada prinsip begini. Ini menarik, ada 8 hakim MK yang saat ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan Pilpres ini. Nah, proses tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin, itu tentunya masing-masing paslon itu punya waktu 3 hari ya untuk bisa mengajukan gugatan ke MK. Nah, ini cukup menarik karena kita lihat ada sekitar 5 MK ya, 4 sampai 5 MK yang memiliki integritas ya. Yang menurut kacamata kami petisi Brawijaya, mereka adalah para hakim-hakim yang sudah teruji. Nah, di sini kita berharap sangat besar sekali sama hakim-hakim MK ini. Nah, kalau yang 2 lagi nggak usah kita anggap lah, itu jelas-jelas mendukung kubu 02. Tetapi yang kita lihat ini ada 4 sampai 5 ini yang memang sudah integritasnya. Dia tidak mendukung siapa-siapa, dia berada di posisi mendukung konstitusi yang benar. Nah, inilah yang kita harapkan ketika proses penyelesaian daripada perselisihan Pilpres ini bukan berdasarkan keputusan angka saja, bukan berdasarkan bukti-bukti angka-angka saja. Walaupun kita mendapatkan informasi, kubu 01 pun sudah siap memberangkatkan para saksi-saksi dari 823.000 TPS. Bahkan mereka sudah mempersiapkan transportasi, akomodasi untuk para saksi-saksi yang mereka undang ke Jakarta. Nah, tetapi kita berharap dari kubu 03 dari Ganjar Mahfud, TPN Ganjar Mahfud juga sudah menemukan TSM. Ya, temuan-temuan terstruktur, sistematis dan masif. Nah, di sini yang kita bisa melihat ada keterlibatan di sini, ada oknum KPU di mana di situ ada oknum Bawaslu, kemudian ada oknum TNI Polri, bahkan kita dapat informasi salah satu Kapolda siap bersaksi. Ya, ini keren. Nah, kalau ini sampai terjadi, artinya Indonesia mampu melewati proses demokrasi secara konstitusi walaupun ada intervensi oknum oleh presiden. Nah, jadi kalau saya menyebut Pak Jokowi itu bukan lagi presiden, tapi oknum presiden walaupun presiden cuma satu kan begitu ya. Jadi ada oknum presiden. Pejabat presiden. Pejabat presiden. Dan kita berharap ketika keputusan ini memang final, ya maka kita meminta hasil dasar keputusan itu presiden langsung dinonaktifkan. Diganti wapresnya untuk menjabat sisa masa jabatan. Bisa memberikan keputusan yang adil ya. Yang adil. Bisa memenuhi rasa keadilan publik lah gitu lah. Betul sekali Bang. Karena gini,
Karena kan kita ketika TSM itu sudah dapat dibuktikan di mana ada keterlibatan TNI, Polri, kemudian pejabat negara, menteri, ASN, perangkat desa, kemudian ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi mulai dari pendaftaran Gibran, penetapan Gibran oleh MK yang pada akhirnya diputuskan ada MK-MK, kemudian didaftarkan ke KPU yang padahal PKPU-nya belum dirubah. Kemudian langsung ditetapkan padahal sudah melewati jadwal itu dan akhirnya ketua KPU kena DKPP. Nah, belum pernah sejarahnya terjadi sejak adanya pemilihan langsung presiden, kemudian sudah sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, ada anggota KPU ataupun anggota Bawaslu itu yang di DKPP kan belum ada, Bang. 4 kali. Nah, kali ini luar biasa 4 kali. Makanya kita lihat semalam itu ketika ketua KPU ingin memutuskan, mungkin menurut kami kenapa dia sampai minta disekor dan sampai meneteskan air mata. Drama, mungkin ancaman juga bisa jadi, Bang. Karena saya dengar kabar, ya kita juga di media juga kita dapatkan info, yaitu para jenderal itu sempat mendatangi KPU. Ada jenderal polisi yang datang. Jenderal polisi yang datang ke situ walaupun tujuannya mengamankan, ada apa? Itu wilayah independen loh. Kepolisian intervensi ke situ. Nah, khawatir. Ya. Ini kan boleh saja kita menduga-duga. Ya enggak? Nah, bisa jadi kita boleh saja menduga-duga, Bang, karena arah ke sana kan ada. Ya. Artinya ini nanti kita itu minta. Hak kita lah menduga. Betul. Komisi 3 bisa memanggil itu yang namanya pejabat polisi atau para jenderal itu ngapain tuh ke situ? Kan bicara mekanisme kan nggak mesti para jenderal itu datang ke situ. Mekanisme teknis itu kan bisa dibicarakan di posisi tempat lain. Jadi bukan berbondong-bondong, kan bisa jadi ada intervensi. Kalau kita gaya preman, kita aktivis jalanan, ketika kita mau menekan satu institusi atau lembaga, kita rame-rame datang ke situ. Kan bisa jadi nih dipertontonkan oleh jenderal, dia mungkin lupa. Dan itu juga bukan urusan penegak hukum di situ. Nah, proses pengamanan itu kan ada di luar. Di luar, bukan di dalam. Nah, dengan bahasa kan kita patut diduga ada intervensi dan tekanan di sini di mana? Nah, itu mungkin ada ketakutan ketua KPU. Ketika dia mungkin melihat hasil realnya tidak mungkin dipaksakan satu putaran, tapi ada tekanan mungkin bisa dipaksakan jadi satu putaran. Itu membuat dia nangis. Ya, mungkin kalau, itu menurut saya, kalau Bang. Bang Burhan itu kira-kira waktu dia doa itu ngomongnya apa ke Tuhan sampai nangis gitu? Iya, kalau saya berpikir selamatkan nyawa saya biar nggak ditembak atau gimana? Bukan soal nyawa dia, mungkin dia punya keluarga, punya anaknya kan begitu. Gitu ya. Boleh dong kita rakyat iya, terbuka boleh kan? Dong. Orang dia juga tertutup nggak terbuka sama kita, coba dia terbuka. Aduh, tolong dong, rakyat Indonesia, aku ini diteror. Aku harus memutuskan ini. Nah, makanya kalau mau jadi pejabat negara, siaplah. Hanya satu kuncinya, integritas. Bersih, jujur. Bersih. Nah, kalau Anda punya integritas, diintervensi apapun tidak akan bisa goyah, Bang. Betul. Artinya kita bicara menjalankan semuanya itu kan ada aturan main, ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan. Kalau kita berdiri di atas undang-undang dan peraturan, mau kepala kita sudah ditodong senjata pun kita nggak boleh takut. Jadi intinya nanti ya, petisi Brawijaya itu akan melakukan mengkoordinasi, menggalang masa untuk mengawal dari pendaftaran sampai sidang sampai keputusan akhir. Sampai keputusan akhir. Ya. Dan samping itu, nah kita akan kawal, kita akan setiap hari terus mengingatkan kepada para hakim MK, wahai para wakil Tuhan di muka bumi. Orasi dong di sana. Orasi tentunya, Bang. Wah, ya kan? Ya kita harus menyampaikan dan kita harus memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kan masyarakat Indonesia tidak semuanya juga tahu, Bang. Jadi masyarakat Indonesia ini, saya juga kadang-kadang suka miris juga. Yang apalagi kubunya 002 yang merasa sudah menang. Ini bukan soal menang kalah. Ini proses, ada sebuah demokrasi yang dicurangi. Ada sebuah proses yang sebenarnya sudah diatur mekanisme dalam undang-undang dan peraturan, tapi dicurangi. Nah, kalau dicurangi tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Maka ini harus diselesaikan. Nah, harapan kita ya kepada MK, jadilah hakim, jadilah wakil Tuhan di muka bumi, di mana Anda memutuskan berdasarkan apa? Berdasarkan rasa keadilan. Tentunya para hakim ini dia bukan hanya memutuskan, tapi dia punya tanggung jawab bukan hanya kepada rakyat Indonesia, bukan hanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana nanti dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia harusnya memutuskan itu seperti Dewi Keadilan ya kan, makanya ditutup tuh. Waktu menginginkan pedang nggak boleh tengok kiri tengok kanan ya nggak? Betul, ya ditutup ya. Kan itu kayak itu ya betul. Saya sepakat ya. Dewi Keadilan gitu sih, mereka keadilan karena ambil pedang. Jadi, ketok langsung.
Jadi ketoknya melihat berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka pemilu 2024 Pilpres dinyatakan cacat dan tidak memiliki legitimasi dan dinyatakan diulang tanpa paslon 02. Jadi nggak nengok kiri gimana? Jangan, kalau nengok kiri, tahu-tahu di sini ada senjata laras pendek, nengok kanan ada senjata laras panjang, kan bahaya juga. Bahaya juga, ya. Ini sekarang kan sudah main intimidasi, aduh luar biasa. Ya, memang kabarnya sih begitu, saya dengar jadi gitu. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi juga dilaporkan oleh masyarakat konstitusi katanya berafiliasi dengan salah satu partai. Nah gitu. ini kan udah mau dekat-dekat proses ini tiba-tiba muncul. Ini kan apa ya mental teroris, neo orde baru nih. Orde baru, gaya-gaya intimidasi yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah sangat memuakkan. Dulu ingat nggak anaknya penguasa orde baru yang membunuh hakim ya itu kan Mas Romi kan itu kan apa ini mau diulangin lagi ya kan begitu. Sudahlah, apa kita nggak malu Bang? Malu lah. Ketika kita sudah dibicarakan di tingkat internasional, bahkan yang namanya Komisi HAM Komisi HAM internasional sudah mempertanyakan, Komisi HAM PBB mempertanyakan di mana ya netralitas seorang presiden Republik Indonesia yang bernama Insinyur Joko Widodo, yang dia lebih mementingkan ya kan namanya anaknya, dia lebih mementingkan daripada keluarganya untuk cawe-cawe di Pilpres. Kan malu kita sebagai rakyat. Itu kan salah satu statementnya di saat terakhir Presiden itu mengintervensi. Nah iya. Salah satu narasinya di utusan dari negara Senegal yang di Komisi HAM PBB itu kan. Ya pertanyaannya ketika ada utusan PBB ya yang menyatakan itu, emang dia berani kalau nggak ada pesanan? Artinya walaupun Joe Biden sudah mengucapkan selamat kepada 02, tetapi kan Joe Biden juga kan dia politisi internasional, dia bisa melihat wah ini nggak beres ini, karena bagaimanapun Amerika adalah negara demokrasi yang memang menjadi contoh kita juga ya untuk bagi negara berkembang lainnya atau negara maju lainnya untuk melihat sebuah proses demokrasi. Nah di sini dia melihat, maka dia gunakanlah kekuatan PBB ya kan, Komisi HAM internasional. Tapi reaksinya kita mengejutkan. Di sidang itu nggak menjawab. Yang kedua, anggota Komisi 1 mantan wartawan itu mengatakan itu karena dibisikin dari sini katanya. Kan lucu itu. Ya itulah mentalitas pejabat kita hari ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Dibisikin katanya. Siapa yang bisikin? Ya tentunya Babe kan begitu. Nah sekarang dia mau jadi good father Orde Baru New. Nah ini nggak bisa, dan kita sebagai rakyat itu kita harus melawan dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kita punya. Kalau kita bisa melawan secara konstitusi, maka kita ikuti konstitusi ada. Tetapi ketika konstitusi sudah tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka kita akan melakukan dengan rasa keadilan rakyat. Tapi kita masih punya harapan di Senayan, di DPR ya, untuk hak angket. Ya saya ingin sampaikan Bang. Jadi kita Petisi Brawijaya juga sedang mendorong ini para wakil-wakil rakyat. Ya kan, wakil rakyat itu adalah representatif suara kita, khususnya partai-partai yang ada di kubu 01 dan kubu 03. Dan saya yakin walaupun di 02, saya yakin masih ada mereka yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yang bisa melihat ada ketidakberesan dari proses pemilu yang terjadi saat ini. Dan saya yakin mereka akan mendukung hak angket ini. Hak angket adalah sebuah cara yang akan memberikan kita harga diri sebuah bangsa, di mana dari proses angket itu akan dipampang di mana sih sebenarnya ada kesalahan itu, di mana sih sebenarnya ada intervensi pemerintah itu, dan ada pemberian pelajaran kepada masyarakat dan juga kepada penguasa-penguasa berikutnya. Kalau ini nggak diungkap, kalau ini tidak diungkap, maka rakyat tidak tahu. Kalau ini tidak diungkap, maka proses kecurangan itu akan terus terjadi, Bang. Nah, maka ini harus dihentikan, dan DPR harus membuktikan, gunakanlah hak yang Anda miliki, kewenangan yang Anda miliki untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan daripada proses pemilu yang diduga sudah terjadi banyak kecurangan. Ya. Jadi hak angket ini memang perlu kita dorong terus ya. Karena betul, memang, Bang. Ya mungkin saat ini kan kita juga publik masih menyaksikan bisa berjalan atau enggak.
Tapi tetap saya yakin nanti ada plot twist di belakang itu pasti mengejutkan semua orang. Betul Bang, jadi kalau kita melihat proses gerakan masyarakat kan bukan hanya terjadi di Jakarta. Betul, iya. Sudah terjadi di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, Sumatera Barat. Kemarin saya dapat informasi sudah di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera Selatan ada yang sampai membakar diri. Apa iya kita harus jatuh korban dulu, baru demokrasi itu ditegakkan? Iya. Jangan dong. Jangan gitulah. Iya, satu nyawa bangsa Indonesia itu sangat berharga. Ya. Jadi kan gini nih, ada salah satu kemarin ketua partai dari Koalisi 01 langsung ketika pengumuman itu langsung menyatakan. Oh, Mbak Surya Paloh. Ya, biasa itu lah. gimana itu? Namanya juga pengusaha, Bang. Ya, Cari cuan gitu ya. Namanya juga pengusaha kan ya, beliau kan tentu ya kita menghormati lah. Dari satu sisi partainya diuntungkan dalam keputusan kemarin. Dari satu sisi untuk proses partainya dan pencalekan beliau merasa diuntungkan, artinya ada kenaikan. Tetapi masalah Pilpres dia juga tetap saya yakin dia melihat ada kecurangan di sini. Jadi ada ketidakberesan dalam proses pemilu dan saya yakin yang namanya ya beliau itu politisi ulung lah. Dia akan gunakan hak angket itu. Ya, tapi saya gini lah, saya tetap pengen rakyat itu mendorong dengan keras ya. Karena kalau kita nggak dorong ini, ya artinya kita memberikan legacy yang sangat buruk buat pemilu ke depan ya. Paling nggak pilkada ini modusnya kan dipakai terus oleh penguasa. Paling kan sekarang keluarga istana mau memasukkan kerabat-kerabatnya di pilkada ini kan? Iya, kita dengar ya. Bahkan yang namanya menantunya itu pembantu udah mau jadi gubernur, kemudian anaknya yang perempuan mau jadi bupati, kemudian menantunya yang perempuan mau jadi bupati. Asisten pribadi mau jadi wali kota Bogor. Waduh, luar biasa. Ada lagi tuh asistennya mau jadi bupati juga di daerah. Nah, akan muncul sebuah tirani baru yang akan dibangun oleh Jokowi. Ini nggak benar. Kartel. Kartel politik. Kartel politik namanya. Jadi ini kita harus hentikan, Pak. Jadi ketika kita melihat ada gerakan rakyat yang kemarin itu sampai menimbulkan korban jiwa, bahkan ada yang ditahan. Dan saya juga hadir pada saat tanggal 19 kemarin ya. 19 Maret kita hadir di depan gedung DPR MPR sampai jam 10 malam. Itu kita melihat bagaimana represif dan agresifnya aparat itu dalam menangani para demonstran. Padahal kita hanya menyampaikan aspirasi dan kita sedang menunggu perwakilan kita yang ada di dalam. Nah tentunya ini ya saya yakin mereka itu cuma memberikan satu shock terapi agar ada aksi besoknya tanggal 20 di KPU itu tidak terjadi besar. Tapi ingat, walaupun kalian melakukan tekanan rakyat tidak akan pernah takut. Dan ini yang kita harus mengatakan stop dan lawan. Kita harus melawan apa yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia. Melawan dengan tenaga bersama-sama dengan kami. Melawan dengan suara, berteriaklah. Melawan dengan sosial media, lakukan dengan sosial media. Dorong dan sampaikan informasi kepada seluruh Indonesia bahwasanya ada proses kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 dan harus dihentikan. Demikian, Pak. Terima kasih Bung Burhan. Aduh, siap. Ya, jadi kita ngobrol sama nanti perjalanan ini masih panjang nih. Masih panjang kita ini ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan ya. Jadi Petisi Brawijaya ini akan mengawal proses hukum ya, gugatan hukum dari paslon 03 maupun 01 di Mahkamah Konstitusi. Jadi kan mengawal dari pendaftaran sampai nanti keputusan akhir. Yang kedua, Petisi Brawijaya juga akan terus mengawal juga proses politik ya, angket di DPR di Senayan. Nggak tahu kita ujungnya nanti kayak apa, plot twistnya kayak apa, dia pasti sangat mengejutkan. Karena pasti kan penuh dengan riak-riak ya. Iya. Penuh dengan dinamika ini sebelumnya. Nah, terakhir apabila hak angket maupun proses hukum di MK tidak bisa memberikan memuaskan rasa keadilan publik, ya kita nggak tahu akan menjadi seperti apa. Tapi saya teringat dengan pernyataan dari Dr. Zainal Arifin ya, Guru Besar Fakultas Hukum UGM ya, mungkin akan menjadi pengadilan rakyat. Mau seperti apa pengadilan rakyat? Generasi kita mungkin belum mengalami, tapi mungkin ya mereka yang dulu yang pernah dibesarkan pada tahun 65 bisa bercerita banyak tentang itu. Ya semoga itu terjadi di Indonesia. Mari kita dorong hak angket MK supaya
Senayan, DPR, lembaga legislatif kita bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Juga keputusan MK bisa memberikan rasa keadilan buat semua kontestan politik 2024. Terima kasih. Merdeka! Merdeka!